Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan bisa beraktivitas lagi, melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan seperti biasanya juga saya jalan-jalan keliling-keliling ke daerah Tretes dan sekitarnya ya untuk kali ini ya. Dan untuk saat ini guys, di video kali ini kontennya ya tentang daerah Ledug ya, yang masih berdekatan dengan daerah Tretes ya. Dan meskipun namanya aja Ledug ya, tapi ini daerah sini juga terkenal sebagai tempat ini ya, tempat wisata juga. Dan ini memang kayaknya udah jadi satu kesatuan ya di dengan Tretes, karena masuk wilayah Prigen guys. Karena Ledug, Pecalukan, sama Tretes, sama Lumorjo dan sebagainya di area sini. Nah, di lerengnya Gunung Welirang sama Arjuno. Nah, ini merupakan wilayahnya Kecamatan Prigen ya, meskipun nggak semuanya ya. Oke guys, kali ini saya tunjukin ke Anda ya. Dan mungkin sambil ini Anda lihat-lihat juga ya, kalau di sebelah kanan dan kiri saya, nah ini ada banyak kebun tanaman hias ya. Dan kebun tanaman hias yang ada di sini ini pernah didatangi sama Menteri Sosial loh ya, yang dulu jadi ini wali kota Surabaya ya. Siapa yang nggak tahu sama Ibu Risma? Nah, pernah ke daerah sini guys. Jadi lihat-lihat di sini ya, karena memang mungkin tempat tinggalnya di Surabaya ya, jadi yang nggak aneh lah dengan daerah sini ya. Dan di daerah Ledug ini bisa dikatakan merupakan sentra tanaman hias yang ada di Kecamatan Prigen ya. Oke, dan untuk jalannya sendiri, kalau kita jalan kaki menuju ke arah atas sana ya guys ya. Nah ini ya lumayan ya guys ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya, karena ini ada orang yang lagi bebenah gitu guys. Oke, tuh kan ada sepeda motor yang kencang banget gitu ya. Padahal jalurnya naik ya guys ya, karena ya memang jalan kakinya kali ini berada di pinggir jalan ya, jadi memang harus hati-hati guys. Hati-hati bener ya. Oke, kecuali kalau naik kendaraan, naik sepeda motor atau naik mobil, nah kita bisa videokan lokasinya dari tengah ya. Kalau iya, karena jalan kaki harus dari pinggir guys. Jadi kita nggak boleh semena-mena gitu dengan jalan raya. Mentang-mentang kita jalan kaki, terus kemudian kita harus ini ya diistimewakan dan mereka harus minggir. Enggak juga gitu guys. Oke, dan sebelah sana itu ada gang, tapi nggak tahu ya gangnya itu ada tembusannya atau gimana gitu. Tapi saya rasanya udah ini ya, udah cukup ya jalan-jalannya ya. Jalan-jalannya itu udah cukup dengan di pinggir jalan gini aja ya, jalan raya ya. Kalau masuk belusukan gitu ya ke tempat-tempat, ke gang-gang itu butuh waktu yang lumayan juga guys ya. Selain kita nanti ya belum lagi tersesat dan sebagainya, nanti kita bisa kesiangan gitu guys gitu ya. Oke, jadi saya akhirnya ya memilih jalur yang biasa gitulah guys ya. Oke, jalur yang saya lewati ini juga menjadi rute bagi Anda yang mungkin mau berwisata ke daerah Pintu Langit ya. Jadi lewatnya jalannya jalan sini. Dan ini merupakan jalan raya Tulang ya. Oke, namanya aja lucu ya, Tulang. Oke, dan di sebelah sini ini ada SD Negeri Ledug 2 ya. Oke, sementara yang ada di sebelah sana
Biasanya kalau ini ya, kalau mungkin kita ini ya, kita membutuhkan susu segar gitu ya, bisa beli di area dekat sini. Kayaknya di depan itu guys ya, tempat untuk jualan susu sapi perah ya. Oke, dan untuk hari ini kebetulan juga ini ada orang yang punya hajat guys ya. Oke, jadi ya lumayan ini ya, lumayan rame di sini ya, di tengah cuaca yang juga nggak menentu ya, kadang hujan, kadang-kadang agak ini ya, agak agak panas sedikit gitu ya. Dan ini ada orang yang mungkin habis datang dari hajatan gitu ya. Dan kalau di daerah Leduk guys ya, ini katanya ya, kalau di tempat saya di daerah Prigen ya, Kelurahan Prigen, itu nggak seperti di daerah Leduk ya, daerah Pecalukan dan daerah Lumbang gitu. Kalau ada kegiatan ini ya, kayak hajatan gitu, itu bawaannya pasti banyak guys. Dan selain bawaannya banyak gitu ya, datang ke ini, ke yang punya hajatan gitu, pulangnya juga bawaan yang banyak juga guys. Jadi bawanya berangkatnya bawa, pulangnya juga bawa gitu ya. Dan mungkin kalau yang diundang gitu ya, nggak bawa apa-apa, ya udah cuma dapat mungkin makanan yang ya sekedarnya aja kayaknya ya. Biasanya yang dapat banyak itu yang tetangga-tetangga yang ada di sekeliling sini aja guys ya. Dan itu memang kalau kegiatan di desa itu besar banget guys ya biayanya. Sementara kalau di daerah Prigen ya ada juga sih yang biayanya besar, tapi ada juga yang dihemat gitu ya, biar nggak terlalu banyak biaya gitu. Dan jadi ingat ya sama acara ini ya, saya pas lihat di video di YouTube kayaknya ya, kalau nggak salah itu ada ini ya, hajatan di daerah Turki malahan ya. Itu malah simple banget gitu. Jadi acara untuk pesta-pestanya itu benar-benar dipangkas supaya tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi uangnya itu mending ditabung gitu ya, dipakai untuk beli rumah, biar punya rumah katanya gitu, dibandingkan dengan dibuang-buang untuk ini apa namanya, kegiatan ya kayak semacam ini ya, hajatan yang mungkin kadang-kadang juga karena semuanya nanti dapat makanan yang banyak, terus kemudian kadang-kadang juga nggak kemakan gitu guys ya, akhirnya terbuang dan mubazir gitu ya. Mendingan ya memang bener sih, bener juga disimpan. Tapi sekali lagi ya, ini kadang-kadang juga kita nggak bisa ini ya guys ya, nggak bisa mengalahkan sama tradisi gitu ya. Tradisi itu yang udah mendarah daging di masyarakat, kadang-kadang juga nggak bisa dengan semudah itu diubah gitu guys. Jadi memang perlu penyesuaian dan perlu juga ada ini ya, ya pokoknya ya nantilah ya waktu yang akan ini ya, akan menjawab semuanya gitu ya. Mungkin suatu saat akan berubah atau gimana gitu ya, nggak tahu juga ya. Tapi kebiasaannya kalau di desa ya, karena di desa itu penuh dengan tradisi ya, itu memang diusahakan, memang dipertahankan guys. Jadi kayak gitu ya. Nah tapi mungkin ya ada juga yang pro, ada yang kontra, itu wajar aja ya. Kalau ini ya, kalau saya sendiri beropini atau berpendapat gitu ya, bikin yang simple aja gitu ya, simple aja, karena saya itu orangnya simple guys. Sementara kalau mungkin Anda yang ini ya punya pendapat yang lainnya juga nggak salah sih, saya juga nggak menyalahkan Anda ya. Itu terserah, itu ya terserah dari yang melakukannya gitu ya. Kalau memang nggak keberatan ya nggak masalah. Kalau keberatan gitu ya
ya udah nggak usah dilakukan aja. Jadi kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus ini ya, harus pelit gitu, enggak juga gitu guys ya. Karena kan kita sebaiknya itu ya ini ya, enggak ya pokoknya sama orang lain itu ya tergantung lah ya, kita nggak boleh terlalu pelit gitu ya. Oke, jadi ngobrol masalah ini ya, masalah hajatan yang dilakukan di desa gitu guys. Dan ya ada aja sih ya guys yang kita temui di jalan yang bisa dijadikan bahan obrolan gitu guys. Kalau kita jalan-jalan, jadi memang jalan-jalan yang biasanya dilakukan gitu kadang-kadang juga ya manfaatnya banyak sih ya. Selain sehat, kita juga bisa menemukan sesuatu yang baru, kita bisa ya melihat hal-hal baru gitu ya, yang perlu kita komentari. Enggak juga sih, enggak harus dikomentari kadang-kadang ya. Ya pokoknya harus inilah ya, ya pokoknya kita cukup melihatnya saja kayaknya ya. Oke, tapi itu semuanya dikembalikan ke pribadi masing-masing lah ya guys ya. Manfaatnya itu apa ketika kita jalan-jalan ya. Kalau saya sendiri sih ya kita ini sih kita bisa melihat suasana yang baru, terus kemudian kita bisa apalagi ya yang bisa kita dapatkan. Kayaknya banyak ya guys ya. Ya sehat lah. Ya mungkin kita bisa kenal sama orang-orang yang baru kayak gitu ya. Dan tentu aja kita bisa bikin konten ya. Itu yang paling penting ya. Oke, jadi kayak gini suasana yang ada di daerah sini. Dan perjalanannya kayaknya masih ini ya, tinggal sebentar lagi ya. Kita udah hampir nyampe di Puncak Prigen, karena finish saya itu untuk kali ini adalah di Puncak Prigen ya. Dan ya udah, kita langsung aja ke sana guys ya, untuk melihat gimana sih suasana yang ada di sana. Sambil kita juga harus hati-hati supaya kita tidak ini ya mengganggu lalu lintas gitu. Dan dulu saya lewatnya lewat situ guys, masuk terus ke atas ya. Cuman sekarang karena udah lama nggak jalan ke sini ya, jadi cukup ke Puncak Prigen aja ya, nggak usah ke situ ya. Jadi kayak gitu. Oke guys, tinggal dikit lagi kita udah nyampe di Puncak Prigen. Kayaknya udah di depan itu ya. Kita sudah nyampe di Puncak Prigen. Itu ada kawasan villa guys, atau tempat peristirahatan, dan di situ ada jalan, mungkin jalan makam atau gimana gitu ya. Oke, oh itu sudah ada ini papan namanya Puncak Prigen. Berarti kita udah sampai guys. Oke, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.